Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mahasiswa Universitas Galuh, Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi dari kelas Akuntansi Reguler D semester 4. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Enda Puspitasari SEME. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi tentang komponen-komponen Sistem Informasi Manajemen berbasis komputer. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizka Andriani dengan nomor NIM 34032100072 dan teman saya Vera Miranda dengan nomor NIM 34032100068 dan Septi Anggraini dengan nomor NIM 34032100006. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu kita masuk ke pembahasan materi. Komponen-komponen Sistem Informasi Manajemen berbasis komputer ini terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama ada komponen hardware, yang kedua komponen software, dan yang ketiga komponen brainware. Untuk yang pertama yaitu komponen hardware. Komponen hardware atau komponen perangkat keras merupakan komponen-komponen komputer yang dapat ditangkap atau dirasakan langsung oleh indera peraba. Macam-macam komponen hardware adalah sebagai berikut. Pertama, mainboard atau motherboard. Mainboard atau motherboard ini adalah bagian komputer yang paling utama karena berisi sistem basic input-output system, motor koneksi input-output, soket prosesor, soket memori, soket kartu grafis, dan soket kartu tambahan. Basic input-output system ini adalah bagian utama yang mengatur sistem input-output pada komputer, termasuk ke dalam input seperti keyboard dan mouse, sedangkan yang termasuk ke dalam output seperti monitor dan printer. Untuk yang kedua yaitu Central Processing Unit atau yang kita kenal sebagai prosesor. Prosesor merupakan otak sentral dari sebuah komputer. Prosesor adalah yang mengerjakan semua perintah yang sudah terprogram dan disimpan dalam hard disk. Dalam prosesor dikenal istilah frekuensi clock, yaitu kecepatan sebuah prosesor untuk mengerjakan perintah program dalam satu detik. Untuk yang ketiga yaitu hard disk. Disk adalah media penyimpanan data permanen. Jadi, data tidak hilang meskipun listrik sudah dimatikan. Hard disk ini berisi sebuah cakra magnetik yang mampu menyimpan data. Ukuran hard disk dinyatakan dalam byte. Untuk yang keempat yaitu Random Access Memory atau RAM. RAM adalah unit penyimpanan data tidak permanen. Artinya, data dalam RAM akan hilang jika listrik mati. Ukuran data RAM dinyatakan dengan byte dan kecepatan akses RAM dinyatakan hertz. Jadi, dalam RAM tidak cuma data saja, namun ada parameter lain yaitu kecepatan RAM. Optical drive, CD atau DVD. Optical drive adalah alat pembaca untuk media penyimpanan data berupa disk DVD atau CD. DVD atau CD berupa kepingan cakram optik yang berisi data. Ada 2 jenis DVD atau CD. Pertama, DVD atau CD read-only memory, yaitu hanya bisa membaca isi dari DVD atau CD. Kemudian yang kedua yaitu DVD atau CD Read Access Memory, yaitu bisa membaca dan menulis. Yang keenam yaitu VGA card atau kartu grafis. VGA adalah singkatan dari Video Graphic Array. VGA card berfungsi mengeluarkan output grafis atau gambar untuk ditampilkan pada monitor. Ukuran VGA card ditentukan dari ukuran RAM-nya. Maka semakin halus gambar yang dihasilkan. Yang ketujuh yaitu sound card. Sound card adalah bagian mendekodekan data-data digital menjadi sinyal suara. Dengan penemuan sound card, maka perkembangan dunia multimedia pada komputer menjadi semakin luas. Sound card yang baik mampu menghasilkan suara dengan samping yang rapat dan halus, sehingga suara yang dihasilkan mendekati suara asli.
Untuk yang selanjutnya yaitu poin ke-8 adalah keyboard. Keyboard adalah sebuah papan ketik yang berisi semua model huruf, angka, karakter, dan tanda baca yang menjadi sarana bagi pengguna. 9 yaitu mouse atau pointing device. Mouse adalah sebuah alat pointer untuk mengakses melalui layar monitor. Dengan mouse, menggunakan komputer menjadi lebih interaktif dan menggambar melalui komputer menjadi semakin mudah. Yang selanjutnya yaitu 10 monitor. Monitor adalah media tampilan gambar hasil output dari VGA. Dahulu monitor komputer dimulai dengan monitor tabung hitam putih. Monitor warna GGA, VGA, dan SPGA. Kini monitor sedang populer adalah monitor LCD. LCD mempunyai beberapa kelebihan, antara lain tipis, hemat biaya, dan tingkat radiasi yang rendah. Selanjutnya yaitu 11 printer. Printer adalah alat untuk mencetak hasil kerja dari komputer ke dalam media kertas. Printer ada yang menggunakan sistem dot metrik, tinta, dan laserjet. Dahulu printer hanya untuk mencetak dokumen. Kini printer sudah bisa untuk mencetak foto. Untuk yang selanjutnya yaitu komponen software atau perangkat lunak. Komponen perangkat lunak merupakan program-program yang nantinya akan terinstal pada komputer sehingga mampu melaksanakan aktivitas. Jenis-jenis software yaitu 1. Sistem. Diperlukan untuk menggunakan komputer itu sendiri, merupakan software yang pertama kali akan dibaca oleh komputer pada saat booting sebagai dasar pengoperasian komputer. Program sistem dapat dibagi dalam 3 klasifikasi yaitu A. Sistem operasi mengelola proses komputer, berfungsi sebagai interface yang menghubungkan pemakai, perangkat lunak, aplikasi, dan perangkat keras. B. Program utility, kemungkinan pemakai untuk menyalin file, menghapus file, mengurutkan isi file, menggabungkan 2 file atau lebih, dan menyiapkan pemakaian media penyimpanan yang dapat dipindahkan. C. Program bertujuan khusus, program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sistem operasi dan memberikan layanan khusus kepada program aplikasi. Baiklah, untuk yang kedua yaitu aplikasi merupakan perangkat lunak siap pakai yang nantinya akan digunakan untuk membantu melaksanakan pekerjaan penggunanya. Ada 2 jenis dasar perangkat lunak aplikasi, yaitu yang pertama, perangkat lunak aplikasi jadi diproduksi oleh pemasok dan dijual kepada pemakai. Untuk menggunakannya, para pemakai hanya perlu menyisal perangkat lunak di perangkat keras mereka dengan sedikit atau tanpa memodifikasi. Yang kedua yaitu perangkat lunak aplikasi pesanan. Ada kalanya organisasi bisnis memiliki operasi yang tidak serupa dengan bisnis lain. Dia ingin mengembangkan sistemnya sendiri, maka dia perlu pesan program yang sesuai dengan organisasi bisnisnya. Komponen brainware. Brainware adalah setiap orang yang terlibat dalam kegiatan pemanfaatan komputer atau sistem pengolahan data. Brainware juga dapat diartikan sebagai perangkat intelektual yang mengoperasikan dan mengeksplorasi kemampuan dari hardware komputer maupun software komputer. Kesimpulannya, manfaat sistem informasi manajemen berbasis komputer adalah dengan aktivitas SIM yang berbasis komputer ini. Para pemimpin perusahaan atau manajer dapat lebih mudah, murah, efisien, dan efektif dalam upaya pengambilan keputusan, termasuk di dalamnya dalam melakukan fungsi manajemen seperti perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, penggerakan atau actuating, dan pengawasan atau controlling, yang hasil keputusannya tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan kakak atau penyelaku. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.